menyaksikan sidang akhir dari Saudari Amelia Saneva NRP 15 2016 010 dengan judul penerapan arsitektur VGG untuk mendeteksi suku kata bahasa Korea berdasarkan image text. Nah, Amel ini ya sudah tingkat akhir ya Melia, dan IPK-nya sekarang 3,57 sampai dengan semester 7 ini. Jadi ya harapannya berarti bisa naik ya, kalau selesai semester 8 mungkin bisa lebih lah, atau bisa mempertahankan IPK-nya. Jadi 3,57 tuh berarti udah kumlot ya. Betul ya, udah kumlot ya, betul ya. Oke, baik, kepada Saudari Amel silahkan untuk mempresentasikan sidang akhirnya 10-15 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi demo ya, jadi presentasi demo, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, dipersilahkan Amel. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Saneva, NRP 15 2016 010. Sebelumnya ingin berterima kasih kepada Pak Yusuf dan Bu Yulia, juga Bu Emma sudah datang di pagi hari ini untuk menyaksikan sidang akhir saya. Kita langsung mulai saja. Untuk sidang akhir saya ini, penelitian yang saya ambil judulnya yaitu penerapan arsitektur VGG untuk mendeteksi suku kata bahasa Korea berdasarkan image text. Kita mulai ke bagian latar belakangnya. Untuk bagian latar belakangnya, seperti yang waktu itu juga, budaya Korea atau yang biasa disebut Hallyu ini mulai menyebar di negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia. Bahkan untuk turis yang akan berlibur ke Korea maupun yang akan bekerja pun akan kesulitan untuk membaca rambu lalu lintas jika tidak mengerti huruf Hangul atau huruf bahasa Koreanya, karena tidak disediakannya tulisan Latin atau terjemahan. Bahasa Korea juga memiliki karakteristik tersendiri, yaitu pada sistem penulisannya mereka tidak berupa non-Latin, dan pada penulisannya ini disebut penulisannya namanya Hangul. Lalu lanjut ke rumusan masalahnya. Yang di sini ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sistem mampu mendeteksi suku kata dalam bahasa Korea menggunakan arsitektur VGG. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana mengukur kinerja sistem berupa akurasi, presisi, recall, dan advance score-nya untuk arsitektur VGG untuk mendeteksi suku kata pada bahasa Korea. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah mengukur keakurasian kinerja sistem menggunakan metode CNN, yaitu arsitektur VGG, untuk mengetahui performa arsitektur dan dapat menghitung nilai akurasi, presisi, recall, dan advance score untuk mendeteksi suku kata pada bahasa Korea berdasarkan image text-nya. Adapun batasan masalah di sini ada 4. Yang pertama, sistem yang digunakan berbasis web. Yang kedua, data latih diambil dari keyboard Hangul dengan 30 jenis font tulisan yang berbeda. Yang ketiga, sistem mendeteksi suku kata dari bahasa Korea. Dan keempat, sistem mendeteksi 72 suku kata bahasa Korea, yaitu 54 suku kata tanpa menggunakan konsonan akhir dan 18 suku kata menggunakan konsonan akhir. Lalu pada penelitian ini dapat dilihat pada slide blok diagram umum sistemnya dengan yang pertama itu training prosesnya. Sistem yang akan dibangun ini mengidentifikasi suku kata bahasa Korea yang terdiri dari training proses dan testing proses. Untuk training dilakukan pembuatan model baru dengan kemampuan pengenalan yang lebih baik berdasarkan VGG terhadap dataset file cerita Hangul yang sudah diaugmentasi. Lalu pada proses identifikasinya di bagian testing proses, tahap awalnya itu merupakan pre-processing dengan melakukan resizing 2 citra menjadi 224 kali 224. Di sini jika identifikasi berhasilnya, maka output yang dihasilkan dari sistem ini adalah suku kata bahasa Koreanya berhasil dikenali. Lalu lanjut ke untuk flowchart pre-processing-nya. Di sini dapat dilihat seperti di depan. Yang pertama, untuk melakukan
preprocessing itu yang pertama ada pendeteksian citra RGB-nya, yang kedua ada konversi citra ke grayscale, yaitu yang tahapan awal ini pada preprocessing citra dikonversi menjadi citra grayscale, nanti menggunakan persamaan 0,21 dikali R ditambah 0,72 dikali Y ditambah 0,07 kali B. Selanjutnya terdapat seperti pemotongan citra dan pengubahan ukuran citra yang sesuai dengan pada data latih, yaitu 96 kali 96 pixel untuk perbaikan hasil citranya. Sini kita pada proses preprocessing akan menjelaskan mengenai perhitungan yang konversi citra ke grayscale-nya. Di sini diambil salah satu nilai pixelnya, yaitu pada suku Kataba. Di sini kita menghitung dua saja perhitungan pixelnya, yaitu contohnya terhadap koordinat 0.0, koordinat dan koordinat 0.1. Yang pertama dapat dilihat nilai RGB-nya yaitu 184 untuk koordinat 0,0 dan perhitungan pixel 0,1-nya koordinat 0,1 yaitu 250. Menggunakan perhitungan yang sebelumnya sudah saya bilang, untuk perhitungan pixel koordinat 0,0 menghasilkan hasil 184 dan perhitungan pixel 0,1 menghasilkan 250 dengan si nilai RGB-nya yang berupa 250 dimasukkan ke bagian rumusannya itu seperti R, J, B-nya menghasilkan nilai 250 dan 184. Untuk dilakukan untuk keseluruhan perhitungan grayscale-nya ini, maka menghasilkan matriks hasil perhitungan grayscale untuk contoh suku Kataba seperti berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian VGG dulu. Jadi VGG itu merupakan Visual Geometry Group yang merupakan arsitektur CNN yang dibuat untuk mengikuti kompetisi ImageNet Challenge pada tahun 2014 dan berhasil meraih peringkat teratas untuk localization-nya dan classification-nya. Lalu masukan yang digunakan berupa RGB image seperti sebelumnya dengan ukuran pixel 224 kali 224. Convolutional layer yang digunakan pada arsitektur ini ada dua jenis, yaitu convolutional layer dengan ukuran filter 3x3 dan convolutional layer ukuran filter 1x1. Untuk ukuran convolutional layer yang digunakan untuk VGG ini bermacam-macam, yaitu ada 64x64, 128x128, 256 kali 256, dan 512 kali 512. Di sini untuk VGG-nya sendiri yang saya pakai merupakan VGG 16 yang terdiri dari 13 convolutional layer, 5 max pooling layer, dan 3 dense layer yang menghasilkan 21 layer, tapi hanya 16 weak layer saja. Untuk bagian VGG-nya, di sini ada flowchart-nya. Yang pertama, setelah diprocessing, proses konvolusi pada kelompok pertama dimulai dengan jumlah filter 64 dengan channel 3x3. Lalu, setelah konvolusi terdapat ReLU atau Artificial Linear Unit yang merupakan lapisan aktivasi pada CNN dengan fungsi fx sama dengan max dalam kurung 0,x yang apabila jika x lebih kecil sama dengan 0, maka x sama dengan 0, dan jika x lebih besar dari 0, maka x sama dengan 0. Si proses ReLU ini dilakukan dengan thresholding dengan nilai 0 terhadap nilai pixel pada input citra. Selanjutnya, ada max pooling, yaitu pengurangan ukuran matriks dengan mengambil nilai maksimal yang dilakukan sebesar 2x2 stride. Kita dari 64 ke 64 itu lanjut seperti selanjutnya menggunakan ukuran filter 128 kali 3x3, lanjut sampai bawah sampai max pooling, lalu dilanjut lagi dengan konvolusi filter 256 dengan channel 3x3, lanjut sampai max pooling, lanjut lagi dengan konvolusi
ukuran 512 dengan kanal 3x3. Jika sudah dilakukan semuanya, kita langsung ke bagian fully connected layer. Fully connected-nya. Fully connected itu melakukan transformasi pada dimensi data dan proses ekstraksi ciri yang menghasilkan fitur map agar data dapat diklasifikasikan secara linear dengan proses klasifikasi yang terjadi. Gambar citra diubah berupa vektor 4096 kali 1 dengan layer akhir berukuran sampai dengan 1000 kali 1. Lalu setelah bagian lalunya itu terdapat softmax untuk di bagian akhirnya. Nah, untuk softmax ini menangani kasus multi-class classification. Nah, karena biasanya output layer pada pengujian itu memiliki lebih dari satu neuron. Untuk lebih lanjutnya kita bahas perhitungan konvolusinya. Di sini perhitungan konvolusinya diambil pada contoh studi kasus BA. Ini yang di dalamnya terdapat perhitungan grayscale yang sebelumnya. Nah, untuk perhitungan konvolusi sendiri ini kita menggunakan kanalnya 3x3, yaitu 0,1 minus 1 0 minus 1 4 minus 1 0 minus 1 0. Dan di sini kan ukuran kanalnya tadi 3x3. Jadi untuk awalan yang ini pada koordinat yang pertama ini ujung kiri kita kalikan dengan kanalnya ini menghasilkan 271 dengan perhitungan 0 kali 0 ditambah 0 kali minus 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 0,1 tambah 184 kali 4 tambah 250 kali minus 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 215 kali minus 1 ditambah 255 kali 0 menghasilkan 277. Lalu selanjutnya berpindah sebanyak 2 slide menggunakan kanal yang masih sama. Setelah dipindah ke 2 slide ke kanan menghasilkan nilai 336. Lalu melakukan perhitungan selanjutnya lagi dipindah 2 slide ke kanan lagi sampai sudah habis mentok ke kanan berpindah slide-nya, pindah ke bawah. Nah, untuk pindah ke bawah ini 2 slide juga dia menghasilkan 371. Jika perhitungan konvolusinya sudah dilakukan semuanya, maka menghasilkan matriks seperti yang ada pada slide berikut ini. Selanjutnya ada pembahasan mengenai operasi ReLU tadi yang seperti sudah saya sebutkan pada bagian ReLU ini apabila X lebih kecil sama dengan 0 maka X sama dengan 0 dan apabila X sama dengan 0 maka X sama dengan X. Contohnya sebelumnya ini kan ada yang hasilnya minus. Nah, jadi yang hasilnya minus itu semuanya diubah menjadi 0 dan hasil keseluruhannya dapat dilihat seperti di depan ini nih. Amel, bisa dipercepat ya waktunya 1 menit lagi. Ya. Lalu untuk bagian operasi max pooling-nya di depan ini, dia mengambil nilai yang terbesar saja dengan 4 pilihan, menghasilkan matriks yang di bawah itu. Nah, di sini selanjutnya kita akan memasuki ke bagian pengujian. Di sini saya melakukan pengujian terhadap 72 kelas suku kata bahasa Korea yang dapat dilihat di depan. Apa saja suku katanya yang bakal saya uji. Nah, kemarin terdapat tambahan parameter sendiri, yaitu tambahan parameternya untuk pengujian trainingnya berupa untuk studi kasus 1 berupa epoch-nya 100, space size 32, dimensi gambar 9696,3, optimizer Adam dan learning rate IE-3, dan studi kasus 2, epoch 10, batch size 64, dimensi gambar 32,3, lalu optimizer MS-POP-nya ada IE-1. Lalu untuk studi kasus 3, terdapat epoch 50, batch size 128, dimensi gambar 64643, optimizer Adaga dan learning rate-nya IE-2. Sedangkan studi kasus 2, epoch-nya 10, batch size-nya 64, dimensi gambarnya 32323, optimizer SGD dan learning rate IE-4. Untuk pengujiannya studi kasus 1
Untuk jumlah persentase yang dihasilkan, akurasinya sebanyak 97%, lalu untuk file akurasinya 98, loss sebanyak 8%, dan falos sebanyak 3% dengan kurun waktu 2 detik untuk melakukan setiap trainingnya. Lalu untuk studi kasus 2, akurasi sebanyak 68%, file akurasi 79%, loss 1,1, lalu falos sebanyak 2,57 dengan kurun waktu 511 milisecond untuk setiap pengujiannya. Untuk studi kasus 3, akurasi sebanyak 91, file akurasi 96%, loss sebanyak 29%, falos sebanyak 30%, dan dengan kurun waktu 2 detik untuk setiap langkahnya. Untuk studi kasus keempat, akurasi sebanyak 0,02, file akurasi sebanyak 0,03, dan loss 5,67. Falos sebanyak 4,30, kurun waktu yang digunakan untuk pengujian ini 428 milisecond untuk melakukan setiap langkahnya. Setelah semua pengujian itu diambil, kita menghitung nilai akurasi, presisi recall, dan advance score-nya pada setiap studi kasus dengan menggunakan rumus yang di depan. Nah, untuk contoh pengambilan kelas G, perhitungannya seperti yang ada di sebelah kanan, yaitu menghasilkan akurasi 96, presisi 96, recall 100, advance score 97,9. Ini untuk contoh kasus studi kasus 1. Semua nilai-nilainya dimasukin, menghasilkan hasil seperti itu. Nah, ini untuk keseluruhan pengujian untuk studi kasus 4 studi kasus sebelumnya. Untuk studi kasus 1, akurasinya menghasilkan 96, studi kasus 2 84%, studi kasus 3 93%, dan studi kasus 4 4% untuk akurasi. Lalu untuk presisinya, studi kasus 1 96, studi kasus 2 84, studi kasus 3 93. Sorry, langsung ke kesimpulan kemudian demo aja ya. Oh ya, lalu jadi kesimpulannya di sini, learning rate yang menyebabkan perubahannya besar pula menyebabkan hasil optimal tidak didapatkan. Sebaliknya untuk best size effort atau dimensi gambar, semakin besar nilai yang digunakan, maka semakin optimal hasil yang didapat. Lalu pada 4 studi kasus itu yang menghasilkan nilai yang terbesar adalah untuk arsitektur VGG adalah dengan optimasi Adam, best size sebesar 32, learning rate IA3, dan dimensi gambar 96,3. Karena tidak terjadi underfitting maupun overfitting dikarenakan oleh kondisi yang seimbang antara pengujian data tes dan pengujian trainingnya. Untuk kesimpulannya seperti itu saja, langsung ke bagian demo aplikasi ya, Bu. Iya, demonya silakan. Nah, ini untuk bagian awalnya di website ini terdapat saat dibuka terdapat tulisan deteksi suku kata Korea, suku kata bahasa Korea. Lalu terdapat button mulai. Di sini tuh button mulainya akan membawa kita ke bagian upload. Lalu di sini ada button scroll down atau bisa diklik maupun kita nge-scroll down sendiri saja nanti bisa. Untuk bagian bawahnya sendiri hanya berupa seperti penjelasan mengenai huruf Hangul itu apa secara singkat, lalu di bawahnya lagi juga terdapat seperti tahapan penggunaan, bagaimana untuk menggunakan si sistem ini. Ini jika button klik mulai diklik, kita akan dibawa ke bagian upload. Yang di sini kita memilih upload cita suku kata bahasa Korea. Kita ambil untuk misalnya suku kata Bo. Yang pertama kita submit dulu gambarnya. Jika gambarnya disubmit akan muncul pop-up seperti di atas. Nah, cita berhasil diupload. Jika diklik OK akan tetap di bagian halaman upload. Nah, di bagian halaman uploadnya itu nanti ada tulisan juga mengingatkan bahwa filenya setelah berhasil diupload. Di bawah button submit itu ada bagian proses. Nah, jika diklik itu suku kata yang sebelumnya telah diupload akan diproses dengan menggunakan VGG dan dideteksi apakah berhasil tidaknya. Nah, untuk hasilnya sendiri ternyata berhasil
berhasil dideteksi dengan akurasi 100%. Jika ingin mencoba suku kata yang lainnya, jika hasil sudah keluar, di bawahnya muncul button coba suku kata lain yang akan membawa ke bagian upload-nya. Nah, ini di sini saya mencoba yang pada seminar kemarin, Pak Yusuf dan Bu Yulia mencoba untuk menggunakan scan foto, beda background dan beda ukuran. Pertama ini kita mencoba untuk bagian foto, di-submit. Dan seperti biasa file berhasil di-upload dan diproses. Untuk bagiannya foto, dan ternyata hasilnya menghasilkan bukannya Bu. Lalu selanjutnya ada dicoba bagian yang scan-nya. Sini mencoba untuk yang bis misalnya. Ternyata hasilnya akurat, jadi untuk foto dan scan lebih akurat menghasilkan bagian scan-nya, karena pada bagian foto itu si cahayanya juga mempengaruhi saat melakukan foto. Jadi lightning gitu berpengaruh dalam melakukan pengujian. Lalu di sini ada yang mencoba untuk beda background. Background-nya misalnya warna putih dan si font-nya berwarna hitam. Untuk beda background, pengujiannya banyak yang akurat. Sedangkan untuk beda ukuran tuh berhasil juga, namun persentasenya banyak yang kurang begitu. Untuk itu, jika ingin kembali ke bagian awal, ada button home di atasnya. Untuk bagian jika diklik akan dibawa ke bagian awal. Paling segitu saja Bu demo aplikasinya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Mangga Bu Yulia atau Pak Yusuf. Amel disiapkan tulisnya, nanti dicatat pada ini ya. Iya, siapa dulu? Pak Yusuf? Bu Yuli dulu aja. Oh iya. Baik. Untuk ini apa? Saya sih untuk ini apa? Takutnya saya lupa. Kayak yang Amel buat itu adalah tulisan Korea, merubahnya jadi Latin ya, bukan apa terjemahannya ke bahasa Indonesia ya. Hanya ke Latin. Iya. Ya, jadi ada apa? Huruf-huruf Korea, lalu dirubahnya jadi Latin Korea gitu ya, masih dalam lingkup bahasa Korea gitu. Iya, hanya dideteksi ini tuh si suku katanya menghasilkan huruf apa gitu Bu. Oh, ke huruf Latinnya ya. Iya. Nah, jadi sebentar, Ibu lihat dari laporannya tuh judulnya menggunakan VGG, ya arsitektur VGG. Nah, di arsitektur ini Ibu lihat ada ekstraksi ciri dan pengenalannya jadi satu di sana ya. Iya Bu. Nah, Ibu ingin tahu dulu gimana sih si simbol itu diekstraknya gitu. Ingin tahu dulu Ibu seperti apa. Bagaimana Amel memproses, mengekstraksi huruf-huruf Korea itu. Huruf Hangul ya, Hangul gitu ya. Hangul ya. Gimana prosesnya? Pada proses PJJ ya tadi ya Bu. Iya. Diapain dulu si huruf-huruf Korea itu gitu dalam proses ekstraksi ciri di PJJ. Untuk fitur ekstraksi layernya pada bagian PJJ itu sebenarnya hanya seperti yang tadi itu Bu, hanya pertama suku kata Koreanya dimasukkan, lalu sampai ditunjukkan Mel blok diagramnya atau flowchartnya. Ayo Bu. Hanya untuk fitur ekstraksi layernya sebenarnya hanya tak seperti tadi itu Bu, yang hanya menggunakan konvolusi, ELU dan max pooling. Untuk
perhitungannya seperti yang tadi, yang perhitungan konvolusinya yang kayak menghitung dari si filter 64, dari si ukuran 64 dengan channel 3x3 itu, dari 64 itu sampai dengan 512 melakukan perhitungan juga dengan LU max pooling untuk fitur extraction layernya. Fitur extraction layernya hanya menggunakan itu Bu, yang tadi itu 128, 256, 512 yang ini. Perhitungan sebenarnya hanya itu sih Bu untuk melakukan si fitur extraction layernya. Itu dihitung semua ya sampai apa tadi tes sampai kita catat sampai ke full bukan gitu ya. Fully connected ya. Iya, sampai fully connected gitu ya. Iya. Relu itu apa sih? Relu itu tadi untuk itu relu ini ada apa tulisan relu. Relu itu rectifier linear unit Bu. Itu tuh untuk lapisan aktivasi pada CNN hanya aktivasi Bu. Jadi untuk nilai negatif jika ada nilai negatif diubah menjadi 0. Nah ini kalau dilihat emang repot ya Pak, seperti ribet sekali ya, mulai dari misalnya konvolusi 64 ini memang ada 2 gini ya. Nah, konvolusi 64 3x3 terus di bawahnya masih konvolusi 64 3x3 gitu. Iya, 2 kali lakukan itunya. 2 kali. Nah, itu ini dalam bentuk perhitungan ya, rumus ya kalau di sini ya. Iya, Bu. Nah, Ibu kan kalau ini kan berarti di apa ya? Mungkin ini di dalam programnya ya. Kalau dalam wujud nyatanya si huruf Korea itu atau suku kata citra dari suku kata Korea itu dikonvolusikan tuh hasil outputnya seperti apa itu tidak bisa digambarkan ya. Iya, Bu. Hasilnya ya. Berarti hanya angka-angka saja hasil akhirnya ya. Iya, betul. Hanya berupa matriks. Nah, itu ya memang di sini ini memang sudah ini kan teorinya ada ya tetap ya, karena ini soalnya gini kalau dilihat tuh dari 64 itu apa? Bit atau byte atau apa? Di sini ada 128, ada 512. Itu bit atau byte atau apa satuannya? Hanya jumlah filter aja sih Bu, itu nggak kurang ada satuannya kalau salah. Hanya jumlah filternya aja. Enggak, soalnya kan kalau citra juga kan, citra itu kan pixel sama lah dia satuannya dengan apa sinyal-sinyal bit. Ini coba cari apa oleh Amel, cari dulu 64 ini apa, soalnya kalau dilihat 64, 128, 25 itu seolah-olah kelipatan bit ya, kelipatan bit lah itu kalau kita belajar komputer mah gitu. Nah, jadi ini harus dicek dulu 64 itu apa gitu ya. 64, ada 128, ini coba cari ini apakah ada satuan atau apa. Ini soalnya kalau dilihat kan kelipatan biner kan kalau dalam pembelajaran apa komputer gitu ya, rangkaian logika atau ORCOM gitu kan. Nah, lalu ini semua 3x3. 3x3 ini apa? Pixel atau apa? Yang 3x3 ini atau matrik 3x3. Channelnya Bu, channel 3x3. Channel 3x3. Terus berakhir di 2x2 ini. Untuk max poolingnya. Ya, 2x2. Nah, lalu di sini juga ada, berarti ini masuk ke masih ekstraksi ciri. Nah, FC itu apa berarti? Fully connected, Bu. Oh, fully connected. Iya. Fully connected nih FC di sini. Berarti ini masih 4096, 4096. Hasilnya jadi terakhir 1000 gitu. Iya, di layar terakhirnya bukan vektornya 1000x1. 1000x1. Lalu softmax itu apa? Berupa rumus atau apa? Ya, softmax itu hanya untuk menangani kasus multi-class classification aja, Bu. Lalu di sini langsung keluarannya dia identifikasi suku kata gitu. Jadi apa ya, maksudnya kan kalau namanya baik citra atau suara itu selalu ada yang namanya proses pengenalan gitu ya, membandingkan atau pencocokan dibandingkan dengan database. Berarti ini hasil outputnya langsung
keluar suku kata tanpa ada pembanding atau bagaimana ini? Karena langsung identifikasi suku katanya di keluarannya apa langsung berupa huruf Latin atau masih dalam bentuk huruf bahasa Korea itu hangul tadi itu. Iya, Hangul. Iya. Nah, itu identifikasi suku kata itu keluarannya seperti apa? Dari ini output dari fully connected itu. Lebih ke itu Bu, si angka-angkanya gitu. Kan kalau untuk si softmax itu dia tuh pakai rumus juga Bu. Untuk si softmax gitu kayak menjadikan probabilitas berjumlah 1. Jadi untuk identifikasi suku katanya itu berupa si kayak berapa persennya itu Bu. Nah, itu ya, tapi di sini kan nama identifikasi itu kan kalau di dalam Citra tuh ada istilah pencocokan atau apa. Oh, ini adalah contoh misalnya huruf Koreanya apa, langsung diproses ini identifikasi kata. Berarti keluar huruf Latin dari huruf Korea itu, Hangul itu kalau ya. Kalau Jepang mah misalnya huruf kanji gitulah. Nah, dari Hangul itu langsung keluar Latinnya. Jadi di sini identifikasi suku kata ini langsung keluar huruf Latin dari huruf Hangul atau bagaimana? Putus ya. Putus ya jaringannya. Oh, aman. Ya. Gimana Amel? Maaf Bu, tadi putus-putus Bu. Terus ya. Ya, jadi di sini maksud Ibu, kan ini ada keluaran outputnya adalah identifikasi suku kata. Iya. Nah, maksudnya identifikasi suku kata itu apakah keluarannya dari proses ini langsung berupa huruf Latinnya Korea? Amel kan inputannya Citra huruf Hangulnya Korea, terus melalui proses konvolusi dan seterusnya, itu ekstraksi ciri, langsung masuk ke full connected. Itu kan kalau bayangan saya, waktu saya belajar Citra atau pengenal ucapan, itu adalah adanya pencocokan antara data latih dan data uji gitu. Tapi kan di sini tidak ada sebagai pencocokan atau pencocokan data latihnya atau data ujinya, tapi langsung identifikasi suku kata. Nah, yang pertanyaan Ibu, apakah keluarannya langsung huruf Latinnya tanpa dibandingkan dengan huruf database-nya atau apa gitu? Nah, yang ini nih yang identifikasi suku kata gitu kan? Gimana? Dibandingin sih Bu sebetulnya. Nah, kalau dibandingkan berarti ada ada tanda arah mana ada data uji, ada data latih atau bagaimana di dalam blok diagram ini gitu. Amel, kalau fully connected layer itu buat apa? Ya Bu? Fully connected layer itu untuk apa? Fully connected itu untuk melakukan transformasi pada dimensi data dan proses ekstraksi ciri yang bakal menghasilkan fitur map-nya agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Klasifikasi. Ya. Tujuannya berarti untuk klasifikasi yang ditanya Bu Yulia itu bagaimana proses dia mengklasifikasikan si objeknya. Tadi pertanyaannya adalah apakah keluarannya itu langsung keluar huruf Latin atau sebetulnya ada proses klasifikasinya. Jadi Bu Yulia pengen tahu gimana proses klasifikasinya di situ gitu. Karena kan harusnya kalau machine learning biasa, kalau machine learning itu ada proses dia mencocokkan, jadi ngambil datasetnya dan sebagainya. Nah, kalau di sini yang di deep learning ini bagian mana ya, terutama mungkin blok diagram ini yang proses dia mengklasifikasikan sampai akhirnya dia keluar identifikasi gitu. Tuh ya. Nah, terus keluarannya apakah langsung keluar huruf Latin? Jadi misalkan kayak tadi hurufnya bentuknya begitu, apakah langsung diketahui hurufnya Ba? Nah, itu ada dua pertanyaan dari Bu. Coba dijelasin yang tadi dulu, yang proses klasifikasinya gimana? Berarti proses klasifikasinya terdapat di fully connected itu, Bu. Klasifikasinya fully connected itu tuh klasifikasi. Iya. Ya. Transformasi data, dimensi data gitu, dan ekstraksi cirinya agar menghasilkan fitur map. Berarti kalau yang 1000 itu apa? Jumlah atau apa kalau yang 1000 itu? Ada 4096. Jadi kalau udah berhasil diklasifikasinya tuh gambar citra tuh diubah menjadi vektor berukuran, berarti untuk
terakhir, fully connected terakhir, si gambar citanya diubah menjadi vektor ukuran 1000 kali 1. Oh, jadi itu panjang ya, 1000 kali 1 kan berarti row-nya 1, kolomnya 1000 ya. Kali 1 panjang berarti ya. Nah, itu jadi identifikasi suku kata ini tetap ada proses pencocokan atau klasifikasi berarti kan ya. Nah, cuman di sini di mana kan kalau namanya pencocokan ada ini enggak pencocokan data latih data ujinya enggak? Ada enggak? Untuk pencocokan ada sih, Bu. Ya? Ada ya? Ada pencocokan ada. Di lapangan sih ada, Bu. Nah, itu kan saya nggak tahu kalau di sini tepatnya di mana. Soalnya kalau dilihat dari flowchart ini ya, dari kata mulai, citra, suku kata, bahasa Korea. Berarti kan itu input data uji ya, karena mau diujikan dan nanti keluarannya suku kata apa gitu kan ya dari huruf ke Hangul itu. Berarti kan harus ada proses klasifikasi atau pencocokan dengan suatu data latih di sini di flowchartnya. Cuman saya nggak tahu di manakah letak dari data latihnya di sini gitu kan. Seperti itu. Nanti dicek contohnya ini keluarannya langsung identifikasi suku kata gitu kan. Bukannya di itu ya, Mel, kalau misalkan yang tadi dijelasin bahwa di situ ada klasifikasi, berarti udah langsung diklasifikasikan ya sebenarnya ya? Iya. Di dalam proses softmax atau apa tadi ya? Bener nggak sih? Iya, Jadi perbandingannya tuh nggak proses baru ya sebenarnya di dalam softmax. Bener nggak sih ya? Saya takut salah tadi ngedenger. Ya. Jadi kan kalau namanya identifikasi kan harus ada pencocokan dulu. Nah, apakah di mana proses pencocokannya gitu? Apakah fully connected? Ada nggak? Di layar sini ada nggak? Di proses di sini ada nggak? Si proses pencocokannya atau di fully connected-nya atau apa? Atau di relu atau apa tadi? Ada nggak? Proses pencocokannya, Pak? Iya kan klasifikasinya. Oh, untuk klasifikasinya. Ya berarti di bagian itu Pak, fully connected dan terakhirnya softmax itu Pak. Karena di bagian si softmax-nya itu kan untuk bagian menangani kasus multiclass, jadi yang lebih benar-benarnya itu di bagian softmax-nya. Ya, oke. Mungkin nanti ini Amel mungkin di penjelasan flowchart ini agak didetailkan ya di laporannya nanti ya. Prosesnya dari mulai input, proses, output itu didetailkan. Jadi bagian-bagian ini tuh lebih detail deh sampai menghasilkan suku kata Korea. Bahasa Latin ya? Iya, bahasa Latinnya ya. Bahasa Latin berarti ya? Iya, outputnya kan bahasa Latin. Jadi dijelaskan deh prosesnya itu. Nah, lalu kalau untuk pengujian tadi mungkin yang tadi permintaan kami ya dulu ya Pak Yusuf ya di seminar Amel sudah melakukannya dari tadi yang dengan huruf tulis tangan sudah dicoba ya dengan berbagai ukuran, terus dengan yang backgroundnya ditukar putih dan hitam. Nah cuman gini, nah itu juga kan dari hasil pengujian tetap harus ada analisanya ya Amel ya. Contoh kalau yang tadi yang langsung mungkin dengan komputer dengan tuh tulisannya itu 100% ya keberhasilannya ya. Ya, Bu. Kalau hurufnya ditulis dengan komputer gitu ya. Ya scanning Bu. Ya, yang komputernya scanning banyak yang bertanya. Komputer lah gitu ya. Nah itu 100%. Terus yang backgroundnya hitam itunya putih juga ini 100%. Tapi begitu pakai tulis tangan, kenapa nggak sampai 100% gitu kan ya? Apalagi dengan ukurannya yang beda-beda. Nah, itu perlu ada analisa sebetulnya. Kenapa sih? Mungkin bisa ditanyakan aja, Bu, langsung, Bu. Iya. Kok bisa gitu kayak gitu? Iya, gitu. Saya dapat tadi yang 100%, terus yang tadi scan malah nggak 100%. Menurut Amel gimana itu? Untuk yang bagian tulisan tangan itu sebenarnya kan kalau di bagian pengujiannya kan bagian
pelatihan datanya itu kan data latihnya dari yang font-font website itu kan ya Pak Bu. Nah, jadi untuk bagian tulisan tangan kan memang itu mempengaruhi. Jadi bagian tulisan tangannya yang memang kebaca kan, tulisan tangannya bisa saja kayak tidak terbaca gitu Bu. Jadi tulisannya memang. Nah, kalau kita gini, kalau seandainya di data latihnya ada yang tulisan tangan, apakah data ujinya tulisan tangan bisa 100% gitu? Bagaimana Bu? Kalau seandainya data latih ada yang tulisan tangan, ini tulisan tangan bukan? Iya, tulisan tangan. Nah, harusnya kan kalau kita uji lagi dengan tulisan tangan harusnya bisa 100%, sama halnya dengan tadi yang kalau tulisannya dengan komputer. Ya, udah dicoba belum? Tapi udah ya kan tadi data latihnya ada ya, ini tulis tangan ini ya? Iya Bu. Data latihnya belum ada Bu, dari apa? Dari web dari yang itu semua. Kalau yang data latih tulisan tangan belum kan ya, Mel ya? Kalau bagian pengujiannya baru itu. Berarti ini kalau ini gambar data uji berarti ya? Tulis tangan data uji ya? Data latih hanya menggunakan yang dari website saja Bu. Oh, nah sekarang ini nanti ya saya nggak tahu ya, nanti coba Amel ini kan apa, jadi data latihnya ini dimasukkan ke data latih, tapi ya nanti kalau data ujinya beda ya, jadi jangan yang sama, kalau yang sama nanti 100% kan. Jadi ini beda, jadi kalau ini tulisan tangan masuk sebagai data latih, jadi menambah lah istilahnya. Apakah masih mengenali kalau kita tulis tangan? Hasilnya apakah persentasenya bisa 100 gitu? Ya, tapi Bu ini pasti bakal mempengaruhi ke yang apa? Ke yang sebelum-sebelumnya yang bukan tulisan tangan. Kalau menurut saya sih, kalau data latih udah cukup aja sih Bu ya. Kalau data latih dari web aja. Cuma yang pengujiannya kan ini biar tahu apa berapa persennya. Ya kalau data latih mah tetap yang validasi dari web kan udah valid Bu. Kalau dari data tulisan tangan takutnya ini tuh benar nggak sih penulisannya atau apa gitu Bu? Takutnya ada apa? Soalnya gini Pak Bu, butuh waktu lagi kan, kalau deep learning kita nggak bisa cuman hanya 100 data kita masukin juga kan. Jadi butuh kita minimal dia punya 1000 data harus dimasukin. Jadi mungkin dia harus ngerjain lagi, kalau nambah data latih butuh waktu 2 bulan lagi kayaknya. Belum nge-training ya, model paling lagi ini kan. tadi kan saya bilang kalau memang tidak masuk ke data latih ini ya mungkin perlu analisanya nanti gitu kan ya. Betul. Perlu analisanya, saya bilang analisanya kenapa kok kalau tulis tangan prosentasenya lebih rendah daripada kalau ini dengan komputer itu kan. Iya, jadi makanya saya bilang analisanya lebih analisis ya. Iya, betul. Walaupun tidak menambah lagi database, yang penting kan analisanya gitu aja sih. Betul. Itu dari saya mah, yaitu ya kalau secara ini mah ya Amel sudah melakukan pengujian yang kita minta waktu seminar gitu kan. Oke, itu dulu dari saya mah, silahkan nanti kalau ada tambahan Pak Yusuf dulu silahkan. Iya. Iya. Iya Mel, itu salah satu catatan di laporan juga. Jadi saya pengujiannya itu sampai berapa lembar ya? Aduh, lumayan tadi malam baca-bacanya dan itu catatannya hanya menampilkan informasi persentase sedangkan analisisnya nggak ada. Tadi kan ditanyain sama Ibu salah satunya. Jadi mungkin kalau yang untuk pengujian itu harus ada analisisnya ya, kenapa bisa 90% atau apa. Yang pertama dari laporan dulu aja ya. Yang pertama tuh sepertinya Amel format penulisannya belum mengikuti yang format penulisan terbaru ya Mel ya, yang dari ITENAS itu. Buku kan ada buku ITENAS. Itu sepertinya harus lihat Mel. Yang contohnya kayak gimana Pak? Ada yang buku panduan ITENAS Mel. Bukan Pak, contoh penulisannya salahnya gitu Pak di laporannya. Oh, itu mulai dari halaman aja udah salah Mel. Halaman kan harusnya ada Institut Teknologi Nasionalnya di bawah. Iya. Itu kan nggak ada ya, itu salah satunya. Saya lihat. Sebenarnya kalau lihat latar belakang ya, sebenarnya ada masalah apa sih Mel? Kok Amel tuh ngangkat ini sebagai penelitian gitu? Sebenarnya sih ada masalah apa gitu di masyarakat atau apa tuh bisa ngambil penelitian ini gitu?
Untuk bagian masalah tadi itu ya Pak? Ya. Untuk bagian masalahnya kenapa mengambil si bahasa Korea ini, karena ya seperti memang saya pernah ke sana juga, ke Korea sana. Di sana tuh banyak lebih banyak kayak seperti di jalanan-jalanan maupun di dalam si makanan dan minumannya itu masih berupa benar-benar full bahasa sana. Jadi Korea tuh benar-benar bangga sama bahasa mereka. Jadi kayak tulisan-tulisan Latin seperti Inggris dan itunya tuh masih sangat kurang di sana. Jadi mengapa saya ini mengambil suku kata ini, karena menggabungkan. Jadi untuk satu suku kata yang menggabungkan gitu kan berarti bisa mulai membaca Hangul di sana walaupun hanya satu-satu. Jadi saya mengambil ini agar bisa lebih mudah memahaminya sebagai dasar saja Pak, paling gitu, dasar untuk membaca tulisan bahasa Korea yang tidak ada bagian bawah pengertian Latinnya gitu Pak. Iya, karena saya lihat ya saya baca di latar belakang sebenarnya yang Amel sebutin tuh belum ada, jadi lebih ke kayak budaya Korea populer menjadi penggemaran masyarakat pada saat ini. Terus kayaknya lebih ke kayak bahasa Korea adalah bla 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 bla, tapi sebenarnya tajam ya. Sebenarnya sih masalahnya tuh nggak ada gitu. Sebenarnya ya belum muncul. Jadi kalau misalnya yang tadi Amel bahwa ternyata di menu makanannya juga di sana semuanya masih dalam bahasa Korea atau bahasa Hangul kayak gitu. Ya, jadi kesulitan untuk wisatawan bla 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 itu nggak apa-apa kalau berdasarkan pengalaman Amel sendiri juga nggak masalah, karena kan Amel observasi ke sana kan. Dan Itu fakta gitu kan ya Pak ya. Iya nggak apa-apa sebenarnya, tapi ada masalahnya gitu itu sebenarnya. Itu satu. Udah. Nah, nanti saya ini alhamdulillah kebetulan dikasih soft file. Jadi ada beberapa bukan coretan sih. Ya ada coretan lah yang ininya di sini. Nah, yang di tujuan Mel kayaknya sih sebenarnya untuk yang yaitu arsitektur VGG untuk mengetahui, kayaknya sih mungkin bisa diganti kali ya, jangan mengetahui kali ya. Mengukur performa arsitektur, karena kalau mengetahui mah hanya sekedar mengetahui kali ya, kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu kalau yang ini ya. Sama yang di batasan masalah di ruang lingkup, sistem mendeteksi 72 suku kata bahasa Korea, yaitu 54 suku kata tanpa menggunakan konsonan akhir dan 18 suku kata menggunakan konsonan akhir. Nah, ini tuh maksudnya gimana ya, apakah emang dibatasin seperti ini atau bagaimana gitu ya? Apakah ini emang harus ada di batasan atau mungkin nanti di bawah di kesimpulan atau bagaimana, itu gimana ya? Maksudnya gimana ya, Mel? Yang di halaman 4. Iya. Yang sistem deteksi 72 suku kata bahasa Korea itu ya, Pak? Iya. Sebenarnya masih untuk yang awalnya itu kan Pak, untuk yang awalnya tuh kayak gitu kan, itu suku kata tanpa menggunakan konsonan akhir. Awalnya tuh memang belum tanpa ada batasannya gitu Pak. Jadi saya udah pertama tuh nyoba masukin aja dulu suku katanya. Tapi sama Bu Irma disuruh dikasih kayak batasannya, ada perlu batasannya itu ya, tambahannya itu ya 54 suku kata itu. Jadi untuk 18 suku katanya itu saya yang sebelumnya memang sudah saya lakukan tanpa menggunakan batasan si konsonan akhirnya itu. Kata Bu Irma nggak perlu dihapus aja, jadi saya masukin aja ke penelitian saya gitu Pak. Iya berarti ini tuh sebenarnya emang yang ditelitinya terdiri dari 72 itu ya. Iya. 72 yang 54 tanpa konsonan akhir dan 18 konsonan dengan konsonan akhir ya. Iya Pak. Iya, sistem mendeteksi ya. Iya. Atau enggak sistem terdiri dari ya atau apa gitu ya. Kalau mendeteksi jatuhnya hasil gitu, enggak ya? Atau suku kata yang digunakan kali ya? Nah, gitu Bu ya, suku kata yang digunakan adalah sebanyak 72 suku kata dengan 54 itu kali ya. Itu kayaknya itu yang jelas dari apa masuk itu. Karena kan lumayan banyak juga gitu kalau semua ya, jadi yang digunakan gitu ya cuma pada sistem gitu mungkin ya. Tuh. Mel, ini dia
Ini saya kemarin iseng-iseng aja Mel. Iya Pak. Di bab 2 di dasar teori. Saya iseng-iseng aja nih ngelihat mana ya catatannya. Ngelihat saya kopiin aja yang dari Amel Iya saya Pak. search di Google. Ternyata itu copy paste banget ya Mel ya. Yang mana ya Pak? Bentar. Halaman ini yang lain-lainnya saya udah coret-coret nih halaman. Bentar. Halaman yang ini convolution neural network yang halaman 14 itu kayaknya kalau misalkan mau ngambil dari internet atau apapun tetap kita kata-katanya kata-kata sendiri aja ya. Maksudnya ubah strukturnya atau apa. Karena saya iseng aja sih sebenarnya tadi malam copy searching di internet yang sama banget gitu. Itu yang sama ada beberapa lagi ya. ada beberapa ya yang Amel kerjain tuh terjemahan ya Mel ya. Maksudnya terjemahan ya sebenarnya dari dia tuh kalau di Google tuh internetnya bahasa Inggris, tapi pas masuk ke sini jadi bahasa Indonesia. Tapi kayak kayak terjemahin aja gitu. Yang AlexNet itu yang kayak gitu saya baca kemarin iseng-iseng aja sih itu. Nah, sebenarnya yang saya mau tanyakan di convolution layer itu tadi secara konsep oke, mateng yang Amel jelasin. Di halaman 18 Mel ada rumus. Coba apakah bisa dikasih contoh kah atau apa gitu yang di rumus 2.1? Oh, yang konvolusi ya? Iya, coba. Untuk yang bagian konvolusi ini, si rumus yang 2.1 ya Pak? Iya. Itu tuh sebenarnya mengambil dari PDF yang Bu Ilma kasih Pak. Dari jelasin aja atau nggak? Kita jelasin dong. Bisa jadi untuk yang untuk yang 2.1 ini si rumusnya itu untuk konvolusi dua buah yaitu fungsi fx dan gx-nya. Untuk si fx-nya, untuk yang rumusnya ini hx sama dengan fx kali gx itu lalu dengan fag xa da. Nah, di sini dalam hal ini menyatakan ini tuh untuk menghitung konvolusi dua buah itu aja Pak. Misalnya untuk si gx itu kalau nggak salah itu berupa si bagian filternya Pak, si penapisnya. Kalau nggak salah si fx-nya itu berupa si variabelnya itu Pak, untuk bagian konvolusinya. Belum ini ya Mel ya, belum dibikin studi kasusnya misalkan atau X. Kalau di sini X-nya itu apa ya? Iya Pak? X itu apa ya? X-nya? Iya. X-nya tuh si nilai variabelnya Pak. Jadi misalnya ini tuh konvolusi. Berarti misalnya ini yang satu dimensi ya Mel? Iya, harusnya yang 2 dimensi yang dimasukin ya Mel, X, Y harusnya. Yang ini cuma 1 dimensi, ini nggak cocok kalau buat kasus Citra. Harusnya X, Y, Hx, Y sama dengan Fx, Y, konvolusi G, X, Y itu harusnya. Kalau ini rumus untuk 1 dimensi jadi nggak sesuai. Berarti X, Y-nya itu koordinat itu ya Bu ya? X itu koordinat apa? Nanti nilai pixelnya.
Ini turunan sih Pak. Ya, diturunin ya, Turunan yang dia. 2.2 aja ya. Turunan. Iya, proses konvolusinya. Nah, dibaca lagi harusnya tadi ya. Harusnya nggak hanya sekedar dimasukin gitu. Walaupun Nah, saya itu, kasih tetap harus dipelajarin gitu loh Mel. Iya Bu. itu pelajarannya di situ Mel ya. Jadi apa kalau sidang kan nanti kasih tahu teman-temannya yang lain juga ya. Kalau sidang tuh semua yang ada di laporan itu dipertanggungjawabkan. Jadi ini kebetulan sebenarnya kayak di bawah juga kan ada contoh fx, gx itunya. Cuma ya saya sih ngetes aja amelnya, nguji amel paham apa enggak, ternyata tadi yang itu satu dimensi atau apa. Nggak apa-apa. Iya. Berarti yang semuanya juga ya, yang rumus-rumus 2.4, 2.5 itu tuh masih satu dimensi berarti ya dimasukinnya ya, bener nggak ya? Iya, iya Pak. Iya kan ya. Nah, yang tadi Amel yang dimasukin dia kalau tidak sama dengan 0 nilainya 0, kalau sama dengan 0 berarti nilainya 1. Nah kayak gitu kalau misalkan ada studi kasus aja Mel, memungkinkan nggak ya Bu ya kalau ada studi kasus Evolusi ini Mel? studi kasusnya itu nggak usah banyak banget, satu piksel aja atau gimana, x, y aja 1 atau 2 piksel, memungkinkan nggak ya? Ya ini yang konvolusi Pak, yang proses konvolusinya. Ya kan ini kan Bu, nah ini kan konvolusi, nah itu kan berubah jadi 0, 0, 0, 0, itu kan ada prosesnya gitu ya Bu ya? Yang dua berapa? 2 titik berapa? Kalau misalkan yang 2 mana ya? Udah bolak-balik. Ya coba boleh dicoba dari 2.1 sampai ke bawah gimana coba. Kalau 2.1 rumusnya ini kok bisa dapat hasilnya segitu gimana gitu Mel. Coba. Ini tuh berarti citra yang dijelasin Mel proses yang konvolusinya. Udah diproses preprocessing ya berarti. Inputan preprocessing atau input citra asli inputan? Untuk yang bagian VGG-nya atau yang VGG-nya atau preprocessing? Dari situ kan, dari yang page 11. Nah, dari situ kan citra suku kata bahasa Korea. Nah, itu yang udah di pre-processing atau emang hasil citra asli? Hasil citra asli, Pak. Oh, hasil citra asli ya. Nah, coba ke bawah, Mel. Nah, ini kan langsung ke sini ya, perhitungan konvolusinya. Ini kan mulai udah dari 0 tuh, mulai awal 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, itu gimana ya? Pakai rumus yang mana ya, Mel? Oh, untuk yang itu ya, Pak. Sebentar. Tadi itu untuk yang 00-nya, Pak. Ya. Halo, Pak. Ya, monggo. Jadi kalau untuk yang 00-nya ini, untuk perhitungan konvolusi itu harus ada zero padding-nya dulu, Pak. Jadi zero padding itu jadi hasil si citranya harus ada di sebelah, untuk nilai-nilai stoidnya harus ada 0, 0, 0, 0 gitu untuk zero padding-nya, Pak. Jadi ditambahin dulu si zero padding sebelum dikalikan dengan kernelnya itu, Pak. Cara ngaliinnya gimana? Di ini aja Mel, di slideshow ya, supaya kelihatan. Ya, coba jelasin terus gimana konvolusinya tuh. Jadi untuk perhitungan konvolusinya kan awalnya si
si matriksnya itu kan 184, tapi untuk 184 sampai yang 7 di bawah kanan itu. Jadi untuk perhitungan konvolusi yang pertama yang harus dilakukan itu ditambahkan zero padding, makanya ada 0, 0, 0, 0 di atas bawah dan kiri kanannya itu. Lalu dikalikan dengan kernel 3 kali 3 yang ada di sebelah kanan. Kita masukin yang ke bagian koordinat awal itu, dimasukin kernelnya. Jadinya 0 kali yang 0, 0, 0 kali minus 1, 0 kali 0, pokoknya sampai sini 3 kotak. Karena dia ukurannya tadi 3 kali 3, lalu dipindahkan sebanyak 2 slide ke samping karena tadi bagian max poolingnya kan. Jadi pindah ke sini 2 slide gitu, perhitungan dilakukan dengan kernel yang sama sampai ujung. Kalau sudah sampai ujung nanti paling pindah ke bawah juga 2 slide gitu, paling Pak. Nah, dari rumusnya itu yang mana tuh tadi? Oh, Ada setiap kali-kali gitu kan? Ada kan tadi ya? Implementasi dari persamaan tadi nggak gitu pertanyaan Pak Yusuf? Untuk di bagian awalnya gitu ya, Bu? Tadi kan Amel masukin persamaan-persamaan tuh. Pak Yusuf pengen contoh perhitungannya. Gitu. Jadi harusnya yang proses tadi ini tuh masuk ke persamaan mana yang tadi dia kaliin gitu ya? Digeser. Tapi itu sebetulnya gimana, Bu? Bukan. Harus dibenerin dulu ini soalnya 1 dimensi kan laporannya. Iya, berarti itu nanti dibenerin ya Mel ya? Iya, Pak. Dan ke bawahnya juga sih. Iya, kalau tadi saya sih udah lihat sih emang prosesnya udah dilakuin ya sebenarnya, dan Amel juga sebenarnya paham, cuma pas masukin ke rumus, nah ya. Jadi dan apalagi rumus di buku sama yang digunakan beda ya. Nah, sebenarnya Mel, kalau yang konvolusi itu tuh VGG itu di situ bukan sih atau enggak? Maaf Pak, tadi kepotong-potong. Kalau konvolusi yang tadi yang proses ini tuh VGG-nya, ini tuh VGG ya? Iya. Hah? VGG-nya ya? Coba lihat ke atas tadi. Coba. Nah, ini tuh VGG-nya gitu. Benar? Iya, Pak. Ya, nah kalau misalkan VGG coba lihat di halaman mana ya? Di halaman 27, di sini input dataset suku citra bahasa Koreanya diprocessing dulu baru di arsitektur VGG. Tadi sedangkan Amel bilang bahwa itu tuh data citra asli ya. Maksudnya sebelum preprocessing. Yang benar yang mana ya? Di blok diagram yang gambar 3.2 itu kan dia preprocessing dulu baru di arsitektur VGG. Oh, ini ya. Makanya itu gimana? Apa yang benar yang mana, yang apakah yang tadi Amel bilang bahwa harusnya ini kayaknya pre-processing-nya nggak ada, Pak. Nggak ada preprocessing ya berarti harusnya? Iya. Iya, itu sih. Iya. Pre-processing di situ kan resize-nya ya, Mel? Iya sih, hanya bagian resize aja. Kalau gitu mungkin lebih baik dispesifikan aja ya, jadi resizing aja gitu ya Pak Yusuf. Jangan pre-processing ya, Bu. Kalau pre-processing kan prosesnya banyak, itu mungkin ya. Jadi resizing aja mungkin gitu ya. Oh iya. Betul-betul. Iya sih, ini di lapangan juga sebenarnya udah ada yang tadi yang perhitungan-perhitungan, cuma ya kita nggak tahu itu tuh masuk ke rumus yang mana ya. Tapi sebenarnya udah ada max pooling, semuanya udah ada. Kalau lihat itu ya Mel ya, kalau lihat tadi sekarang pindah ke halaman apa itu ya? 38. Ini ada use case. Tapi sebenarnya kan kalau lihat tadi sistem use case-nya hanya gini banget ya. Ubah gambar suku kata bahasa Korea terus ke metode VGG sistem kan, terus menampilkan hasil pengenalan. Sebenarnya kan ada banyak, tadi ada banyak button kan sebenarnya, banyak. Iya, berarti tambahin kali ya Mel ya? Kurang ya. Iya, kurang sebenarnya. Itu kalau di use case. Kalau yang lainnya sih yang tadi pengujian ya ya itu harus ada analisisnya. Ini laporan juga saya udah lihat sih. Udah baca analisisnya.
harus ada analisis sih di setiap pengujian. Iya. Itu sih. Itu aja Bu. Ya. Semoga Bu Yuli kalau ada. Bu Yuli, kalau ya ada tambahan, terima kasih Pak Yusuf. Makasih Pak. Bu Yuli mungkin ada tambahan lagi? Di unmute, Bu. Bu Yuli. Ya, sebentar lagi ini ada ngobrol dulu gitu. Takutnya lupa nge-unmute. Enggak, saya nyari tombol mute-nya ketutup gitu. Jadinya susah nyari tombol mute. Kalau saya tambahannya ini ya lampirannya mungkin saya nggak tahu, pasti lihat huruf-huruf hangulnya belum ada ya di lampiran ya. Nanti lampirkan. Teori sebenarnya ada ya. Kalau nggak salah itu di bab 2 Bu, ada di landasan teori ada apa huruf-huruf Hangul di situ dimasukin. Kalau nggak salah sih. Oh gitu. Ini di dasar teori bab 2 kalau nggak salah. Jadi ada huruf-huruf Hangulnya. Ya itu hangulnya yang tadi tulis tangan mungkin atau apa? Oh yang tulis tangan kayak gitu ya, harus dilampirkan. Dilampirkan ya. Iya. Tambahan saya mah. Iya. Ya paling itu aja lah dari saya mah. Iya. Tadi yang permintaan saya ya ini tambahin analisa. Ya. Ya apa sih yang ininya dijelaskan, flowchart-nya. Iya. Iya Bu, betul. Iya. Itu aja sih. Oke. Ya, Pak Yusuf, udah ada tambahan lagi? Udah, oke. Kalau gitu, berarti ini Amel ditutup dulu. Amel nanti keluar dulu. Amel nanti keluar dulu, kita diskusi. Nanti setelah itu saya panggil di WA, nanti baru join lagi. Gitu ya. Rekamannya Bu. Iya, iya. Nunggu sidang online.